Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Farudin, NIM 2161033, kelas B tambahan manajemen SDM angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas tentang hukum perjanjian MOU, MOA, dan kontrak untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih itu hukum perjanjian MOU, MOA, dan kontrak itu? Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan tidak selalu memerlukan materai untuk keabsahannya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dan dapat berupa perjanjian kerjasama, jual beli, dan untuk perjanjian lainnya. Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, sementara MOU dan MOA merupakan bentuk nota kesepahaman atau perjanjian yang dapat menciptakan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, namun dengan meningkatkan kekuatan mengikat yang berbeda. Selanjutnya adalah studi kasus tentang wan prestasi kontrak kerja dalam pembangunan gedung serbaguna di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Hukum perjanjian merupakan bagian yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan, ditambah dengan kemajuan khususnya di bidang konstruksi, yang mengakibatkan pesatnya hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut diwujudkan melalui hubungan hukum yang merupakan perjanjian, khususnya perjanjian kontrak kerja. Pada umumnya, dasar seseorang yang melakukan pembangunan melalui jasa kontraktor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana pengaturan hubungan kerja konstruksi antara penggunaan jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja. Dalam suatu kontrak kerja, sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai para pihak, rumusan pekerjaan, masa pertanggungan, dan pemeliharaan tenaga ahli, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, cedera janji, penyelesaian perselisihan, pemutus kontrak kerja, konstruksi, keadaan memaksa, atau forfeiture. Kegagalan pembangunan, perlindungan pekerjaan, dan aspek lingkungan. Bahwa akibat hukum suatu perjanjian kerjasama adalah pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi kontrak kerja, atau akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dan pada suatu perjanjian kerjasama atau kontrak itu sendiri. Permasalahan mengenai wan prestasi tidak lepas dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian. Tindakan wan prestasi mewabah konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang ingkar janji untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diterapkan tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan wan prestasi tersebut. Namun, dalam perkembangannya saat ini, perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang telah meningkatkan dirinya tersebut tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi dalam kontrak kerja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, 1. Mengetahui spesifikasi syarat perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wan prestasi dalam perjanjian kontrak kerja pembangunan gedung serbaguna di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wan prestasi dalam perjanjian kontrak kerja pembangunan gedung serbaguna di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang.
Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penyelesaian prestasi dalam perjanjian kontrak kerja pembangunan gedung serbaguna di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yakni berdasarkan aspek-aspek hukum positif yang berkaitan dengan kasus prestasi dalam suatu kontrak kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kerja yang dibuat dan disepakati oleh RJ selaku pemberi kerja dan DLP selaku penerima kerja tertanggal 15 Juli 2016 tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan jasa konstruksi pasal 47 ayat 1 karena secara keseluruhan tidak memuat hal penting tentang perlindungan bagi pihak pekerja. Faktor penyebab terjadinya prestasi dalam perjanjian kontrak kerja tersebut adalah karena RJ selaku pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya sesuai perikatan di antara kedua pihak tersebut, termasuk yang juga lalai dalam memenuhinya, dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan tindakan prestasi tersebut adalah dengan melalui jalur hukum, dikarenakan RJ yang sudah tidak mempunyai itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian hambatan dalam penyelesaian tindakan prestasi tersebut adalah tidak adanya somasi dari pihak DLP selaku penerima kerja dan kedua pihak sesama-sama merasa tidak melanggar isi perjanjian kontrak kerja tersebut, sehingga menghambat proses penyelesaian prestasi tersebut. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka disarankan agar para pihak yang terkait dalam proses pekerjaan mampu mematuhi dan memahami aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak derajat kepatuhan dan kepastian hukum di antara para pihak sehingga tidak akan menimbulkan prestasi. Sekian video ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.